Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Alardawili dari kelas D dengan NPM 2217051128. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan produksi tata bahasa reguler. Aturan produksi tata bahasa reguler atau batasan aturan produksi untuk bahasa reguler alfa menuju beta. Lalu ada suatu bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu V, T, P, dan S, di mana V sama dengan himpunan simbol variabel atau non-terminal, lalu T adalah himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, dan S atau simbol awal. Contoh pertama. Sebagai contoh terdapat mesin FSA berikut. Mesin finite state automata pada gambar di atas memiliki input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya, kita tentukan simbol awal adalah S. Kita identikan S dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan berikut. Aturan produksi sebagai berikut. S lalu menuju ke A yang mengarah ke E atau Q1. Di sini kita gunakan sebagai E dan bukan A karena menyatakan bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state Q1. Dari Q1 mendapatkan transisi atau empty tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Bisa kita tuliskan E menuju ke A dan E menuju ke B. Di sini kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B. Dari Q2, jika mendapat input A menuju ke state Q2 itu sendiri, dan jika mendapat input B menuju ke state Q4 yang merupakan state akhir dan tidak menuju ke state lainnya, sehingga dapat dituliskan menjadi A menuju dengan inputan A menuju ke A dan inputan B menuju ke Q4. Dari Q3, jika mendapatkan input B menuju ke state Q3 itu sendiri, dan jika mendapat input B juga menuju ke state Q4 yang merupakan state akhir dan tidak menuju ke state yang lainnya, sehingga dapat dituliskan menjadi B menuju B ke B. B, inputan B menuju ke Q4. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. S, inputan A menuju ke E, dan inputan itu bisa ke A atau B, lalu A dengan inputan A bisa ke A atau B dengan inputan B bisa ke B atau jalan ke key state lain. Hasil dari contoh pertama adalah seperti ini. V-nya ada SEAB, V itu himpunan, T ada inputannya, lalu ada aturan produksinya, kita lihat yang tadi kita baca, lalu ada state awalnya S. Ini ada contoh 2. Kita bisa mengkonstruksi aturan produk untuk otomata tersebut. Inputannya adalah AB, S-nya adalah S. Kita mulai dari state awal yaitu Q0 yang dalam hal ini dilambangkan dengan S. Bila S mendapatkan input A, maka menuju ke Q1 yang dalam hal ini dilambangkan dengan A. S menuju inputan A ke A. Bila S mendapat inputan B, maka menuju ke Q4 yang dalam hal ini dilambangkan dengan B. S dengan inputan B menuju Q4 atau B, variabel B. Karena Q0 dalam hal ini sebagai state akhir dan masih memiliki transisi keluar, maka untuk menandakannya sebagai state akhir, kita buat S epsilon, state epsilon atau empty. Kemudian setelah itu kita lihat Q1 yang tadi telah kita lambangkan sebagai A. Jika A mendapat input B, maka menuju Q2 yang dalam hal ini dilambangkan sebagai C. A inputan B menuju C. Kemudian kita lihat Q4 yang telah kita identikan sebagai B.
Jika B mendapat input B, maka menuju ke key 5 yang kita lambangkan sebagai D. B, input B menuju ke D. Kemudian kita lihat key 2 yang telah dilambangkan sebagai C. Jika C mendapat input B, maka menuju ke key 3. Tetapi karena key 3 tidak mempunyai transisi keluar dan bukan merupakan state akhir, maka dapat kita abaikan saja. Jika C mendapat input A, maka akan menuju ke S. Mudah hasil contoh yang kedua. Kemudian kita lihat dari key 5 yang telah dilambangkan sebagai D. Jika D mendapat input B, maka menuju S. Atau aturan produksinya D inputan B menuju S. Jika D mendapat nilai A, maka menuju ke key 6. Tapi karena key 6 bukan merupakan set akhir dan tidak ada transisi keluar dari key 6, maka dapat diabaikan. Maka diperoleh himpunan ada S, A, B, C, D, lalu ada aturan produksinya. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata kita bisa membuat aturan-aturan produksinya, sebaliknya kita juga bisa mengkonstruksi diagram transisi finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturannya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.